Di dunia wayang, tempat satria bersenjatakan panah dan dewa-dewa bercahaya dari langit, ada satu tokoh yang tidak tampan, tidak sopan, tidak wangi, tapi tak bisa digantikan. Bagong. Ia bukan sekadar tokoh lucu. Ia adalah luka yang tertawa, bayangan yang menjadi suara, dan terkadang satu-satunya yang waras di tengah dunia yang sok suci. Bayangan yang menjadi manusia. Bagong bukan anak biologis. Ia lahir dari bayangan Semar. Ya, bayangan. Karena bahkan seorang Semar, sang dewa penuntun, tahu ia butuh cermin yang berani menertawakan dirinya sendiri. Maka lahirlah Bagong. Gembul, gigi besar, mata melotot, mulut tak bisa diam. Dari awal hidupnya, ia sudah banyak tanya, kenapa dewa hidup di atas kalau masalah ada di bawah? Kenapa yang berpakaian rapi seringkali kelakuannya busuk? Tak ada yang bisa menahan logika Bagong, karena logikanya liar. Tapi jujur, filosofi lapar dan nasi goreng tanpa telur. Bagong paling benci dua hal, perang dan lapar. Tapi paling takut satu hal, disuruh diet. Suatu malam, ia makan nasi goreng 5 piring. Ditanya Semar, "Nyager, ngapa kok ora aya mandek mangan?" Jawab Bagong, "Sebab urip ki aneh. Pak, kadang kita kenyang, tapi kosong. Kadang kita makan, tapi gak pernah puas. Tapi ya, seenggaknya, sambal terasi masih jujur. Pedas ya pedas." Ia lalu tertawa sendiri. Tapi tawa itu mengandung sedih yang tak dijelaskan. Bagong, para dewa, dan kejujuran. Suatu hari, Bagong diundang ke kahyangan. Para dewa bingung kenapa dunia kacau. Dosa merajalela, manusia saling bohong. Batara Guru bertanya, "Bagong, apa yang terjadi dengan dunia manusia?" Jawaban Bagong mengejutkan seluruh kahyangan. "Karena kalian dewa jarang turun. Karena pemimpin hanya peduli tampilan. Karena manusia disuruh salat, tapi lupa makan bareng tukang parkir." Dewa-dewa terdiam. Hanya satu yang tersenyum, Batara Narada. Karena ia tahu, di balik lelucon Bagong, ada nada suci yang tak terucap. Bagong dan Pandawa. Di tengah amarta Bagong bukan satria, tapi ia selalu bersama Pandawa. Saat perang, dia di belakang. Tapi bukan bersembunyi, dia menjaga warung. Bima pernah marah karena kalah debat. Bagong berkata, "Kekuatan bukan pada tangan, Mas Bima, tapi di hati yang gak meledak duluan." Arjuna patah hati. Bagong duduk di sampingnya dan berkata, "Cinta itu kayak angin. Kalau dikejar, dia lari. Kalau diem, dia malah datang sendiri." Bawa Bon. Mereka tertawa. Tapi, hanya Bagong yang paham arti sepi yang tak bisa diungkap. Dunia gila, Bagong waras. Di dunia yang sibuk bicara kebenaran, Bagong malah bicara kesadaran. Apa gunanya menang debat kalau gak bisa tidur tenang? Apa gunanya hafal kitab kalau tetanggamu masih kelaparan? Ia dicap gila, tapi yang waras pun mencuri. Maka siapa yang benar-benar gila? Bagong hanya diam, kadang tertawa, kadang menggoda anak kecil. Tapi dari mulutnya selalu lahir tamparan manis bagi jiwa-jiwa tinggi hati. Pertemuan dengan Duryodana. Suatu ketika, Duryodana bertemu Bagong. "Apa yang kau inginkan?" "Bagong, damai." "Kenapa bukan kekuasaan?" "Karena kekuasaan bikin lupa rumah. Damai bikin betah tidur di tikar." Duryodana tertawa kecil, lalu terdiam. Ia sadar, Bagong bukan musuh, tapi pengganggu ego. Bagong dan gadis penjual es dawet. Di sela kesibukannya mengurusi satria dan dewa, Bagong jatuh cinta. Kepada siapa? Seorang penjual es dawet. Tapi Bagong tak pernah mengungkapkan. Ia tahu cintanya tak akan dimengerti oleh dunia. Maka setiap lewat, ia hanya berkata, "Dawetmu enak," tapi senyummu bikin lupa hari pasar. Gadis itu tertawa, tapi tak tahu, di balik canda Bagong, ada cinta yang diam. Perang, Bagong menangis setelah Bharatayuda selesai. Semua lelah, banyak yang mati, banyak yang luka. Di antara mayat-mayat satria, Bagong berjalan, diam, tanpa guyonan. Ia berbisik, mereka semua ingin menang. Tapi siapa yang pulang membawa bahagia? Lalu ia duduk, menangis, sendiri. Warisan dari bayangan kini, dunia modern tak kenal Bagong. Tapi, kalau kau menemukan orang yang berani berkata jujur meski dikira bodoh, orang yang bisa tertawa meski hidupnya berat, orang yang menyindir tanpa menyakiti, mungkin Bagong masih hidup di tengah kita, mengingatkan lewat tawa, mengganggu demi menyelamatkan jiwa.